Oke, selamat jumpa lagi dengan saya Titus Triwibowo dalam acara Jala Budaya. Kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Tamu kita pada kali ini adalah seorang akademisi dan seorang biarawan. Baik, saya perkenalkan. Kali ini adalah Bapak Muji Raharjo. Selamat datang di acara ini Pak Muji. Dan seorang rohaniwan, Romo Justinus Sumantri. Selamat datang Romo. Baik pemirsa, saya akan ke Pak Muji dulu. Tolong Pak Muji berikan sedikit gambaran tentang Pancasila ini sebagai pemersatu bangsa. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang ya. Selamat siang Romo. Kebetulan dia juga alumni filsafat, saya akan membuka cakrawala Pancasila dari si filsafatnya dulu. Kebetulan saya diajarkan dulu almarhum Profesor Nonton Guru kan. Guru besar saya. Yang pertama, saya ingin kalau berberita Pancasila itu dari semua sisi, semua lini kehidupan masyarakat itu bisa. Kali ini saya ingin membuka dari dasarnya dulu, dari unsur-unsur Pancasila. Yang kedua dari implementasinya Pancasila. Itu sedikit aja. Karena ini kalau dibuka SKS satu semester. Yang pertama, bahwa Pancasila itu banyak yang bertanya pada dari masyarakat, khususnya dari mahasiswa. Pancasila itu apa? Pancasila itu sering dinamakan jati diri. Ya. Jati diri itu apa? Jati diri dari siapa? Jati diri dari manusia. Baca terus. Manusia itu siapa? Banyak yang bingung manusia. Ternyata dikatakan jati diri itu kan dari Pancasila, unsurnya dari unsur manusia itu sendiri. Ini saya buka dari unsurnya ya. Manusia itu ada Tritunggal, monodualistis, berkumpulnya antara jasmani dan rohani. Menyatunya dua unsur itu manusia. Tidak ada manusia yang hanya jasmani tok, tidak ada manusia itu yang rohani tok. Kumpulnya dua ini manusia. Yang kedua dari sisi kepentingan, manusia itu ada dua kepentingan, yang satu kepentingan individu, yang satu kepentingan sosial. Ya, jadi di dalam tubuh manusia itu, di dalam diri manusia itu ada empat kepentingan. Unsur jasmani, rohani, kepentingan individu dan sosial. Makanya orang kuno dulu ngarani, nah cara Jawa sedulur papat limo pancer. Ya siapa? Pancer diri kita sendiri. Menyatunya antara jasmani, rohani, individu, kepentingan individu sosial, itulah manusia. Hanya secara sempurna, titik tengah itu jarang terjadi karena ideal, sangat ideal, mungkin ideal. Karena Pancasila itu adalah unik dan menarik. Di negara kita Pancasila sebagai dasar sekaligus sebagai cita-cita. Dasar negara kita Pancasila, tapi sekaligus sebagai cita-cita negara kita nanti pada dikatakan negara yang sempurna atau negara yang yang makmur, di mana masyarakat telah semuanya memiliki unsur ketuhanan, unsur ya, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan. Semuanya kalau itu sudah tertata, itulah cita-cita yang itu baru unsur. Jadi sekali lagi Pancasila itu asalnya dari manusia. Jadi jangan dikatakan oleh sebab itu Pancasila dari mana? Dulu aku penataan bebas, dada kita, dada di mana? Belum bisa mengerti. Nah, yang kedua dari implementasi, Pancasila ada 5 isinya. Pancasila 1 tapi ada 5. Ya. Cara mengamalkannya tidak boleh satu-satu. Secara keseluruhan, karena sila pertama akan menjiwai sila kedua, sila pertama akan menjiwai sila kedua dan ketiga, keempat, kelima. Dan sila kelima ini akhirnya akan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi kalau kita melaksanakan ketuhanan arsih tanpa mempedulikan kemanusiaan, belum. Kita melaksanakan ketuhanan dan kemanusiaan tetapi tidak mau persatuan, belum Pancasila.
Jadi kesemuanya secara menyeluruh sampai dengan keadilan sosial. Itu pertama yang kami sampaikan, Pak Titus, artinya untuk masyarakat mungkin bukan menggurui, tapi hanya mengingatkan pembelajaran untuk Pancasila itu dasar pemikirannya dari situ. Untuk selanjutnya nanti kita bisa. Terima kasih Pak Muji. Romo Mantri mungkin bisa menambahkan atau bahkan mungkin ada sesuatu yang ingin lebih ditekankan lagi tentang Pancasila tadi. Terima kasih, saya diundang oleh Pak Titus untuk ya berbincang-bincang tentang Pancasila ini, dan saya hanya mengingatkan lagi sebagai rakyat yang namanya Indonesia ini supaya kita itu jangan mudah melupakan sejarah. Kita sering disebut bangsa yang mudah lupa. Maka diundang di sini ya saya senang hanya untuk mengingatkan lagi bahwa kita itu negara yang dasar Pancasila dan jangan dilupakan itu. Tadi Pak Muji ya itu mengatakan sebagai identitas, sebagai dasar dan tujuan hidup kita bersama, dan kita perlu bangga itu. Dan saya yang mau saya tekankan itu sejak dulu ini dikatakan seperti Bung Karno mengatakan kita harus jangan jas merah itu, jangan melupakan sejarah itu. Lalu yang lain itu Cicero, itu tokoh Romawi yang hebat, orator di sana mengatakan, iya, historia es vitae magistra, sejarah adalah guru kehidupan. Lalu ya pengarang yang hebat, ya Pramudia Anantatur juga mengatakan, kalau orang tak tahu sejarah bangsanya sendiri, tanah airnya sendiri, gampang jadi orang asing di antara bangsanya sendiri. Nah, ini saya mau menekankan supaya generasi milenial, kita ada generasi tua. Generasi milenial antara yang lahir tahun 80 sampai 95 itu seperti yang dikatakan oleh orang-orang hebat ini, mudah lupa sejarah, mudah tidak mau belajar dari peristiwa masa lalu. Akhirnya mereka hilang identitas, coba lihat, terasing dengan diri mereka sendiri dan bangga dengan budaya lain, dengan ini. Saya mau menekankan lagi tadi Pak Muji melihat Pancasila sebagai dasar dan arah. Saya juga menambahkan Pancasila itu rumah kita bersama. Indonesia itu sungguh kita bersyukur karena ada Pancasila itu. Di situ tadi sebut ketuhanan sampai keadilan sosial, saling menjiwai. Itu kalau kita pegang indah sekali. Dan Bhinneka Tunggal Ika, menghargai keberagaman, dan yang sekarang kan mulai menyusut itu. Kita bangga dengan budaya lain, tetapi kurang bangga terhadap Pancasila yang sudah menjadi budaya kita. Ini tambahan saya. Terima kasih Romo. Saya kembali pada Pak Muji. Pak Muji tadi dikatakan Romo Sumantri bahwa kita jangan meninggalkan sejarah seperti dikatakan Pak Karno itu. Sejarah lahirnya Pancasila sendiri itu kan mengalami kontroversi, kontradiksi dan sebagainya, itu gimana Pak? Oke, makasih. Kebetulan Mas itu Romo, saya bukan ria. Saya salah satu dari unsur anggota sekaligus wakil ketua Asosiasi Dosen Tata Negara Indonesia. Tiap hari saya mengupas masalah. Pancasila sebagai dasar negara itu, kalau dulu Bung Karno mengatakan sebagai groundslot, sebagai fondasi. Tetapi dengan perkembangan waktu, Pancasila ini, maaf, dengan kepentingan politik, ekonomi, berubah. Kalau kita melihat dari situs normatif sejarahnya Pancasila, bukan seperti saat ini sedang jadi perdebatan juga ya, karena sudah dijadikan keputusan negara, itu merupakan hari lahir Pancasila. Proses lahirnya Pancasila itu kan memang dalam kondisi negara kita tuh saat ini sudah dalam kondisi kolonial.
waktu itu tanggal 29 Mei, tanggal 30 Mei, tanggal 1 Juni, beliau yang memiliki prakarsa untuk membuat dasar negara itu kan Bung Karno, Yamin, dan Supomo. 29 Yamin masih memberikan suatu konsep ini dasar negara dan Supomo juga demikian, memberikan ahli hukum juga belum bisa menata bagai Soekarno. Pada tanggal 1 Juni ditanya oleh Rajima Widotingrat waktu itu sebagai ketua PPKI, dia yang mampu mengatakan bahwa dasar negara kita adalah Pancasila dasar. Tetapi urutannya masih belum seperti ini. Akhirnya disidangkan, anggotanya sampai terakhir tanggal 22 dan diikrarkan resmi. Kalau normatif yuridis Pancasila itu disahkan tanggal 18 Agustus. Bukan 1 Juni. 1 Juni itu nama Pancasila. Jadi bukan lahirnya Pancasila, tapi lahirnya istilah Pancasila. Gitu ya. Bung Karno mampu menggunakan atas dasar beliau pernah membaca atau saran dari teman yang ahli sejarah, ahli bahasa, ngambil buku dari karangan Katular, itu nama. Tapi kalau secara politis, secara yuridis, konstitusional, Pancasila itu sahnya ya baru 18 Agustus 45. Di preambul Ya, bersamaan dengan pembukaan pengesahan pembukaan republik. Iya, jadi biar jelas masyarakat. Kan ini kontroversi. Bukan 1 Juni. Ya karena waktu itu Pak Kemas waktu itu suaminya Megawati ya, memiliki suatu kekuatan ketua MPR, memberikan suatu statement selalu perundang-undangan, diceritakan bahwa lahirnya Pancasila 1 Juni. Akhirnya jadilah sampai saat ini 1 Juni Pancasila. Sebenarnya kalau menurut sejarah normatif sejarah itu tanggal 18 Agustus yang benar ya, normatif hukumnya, yuridis normatifnya. Tetapi tidak usah kita perdebatkan itu. Sekarang sudah jadi keputusan, ya kita taati aja mudah biar nggak rame. Gitu. Artinya cukup tahu lah sejarah. Bagaimana komentar Romo ini? Karena memang benar banyak sekali pihak-pihak yang tadi mempertanyakan tentang 1 Juni, kenapa mesti itu, sementara susunan Pancasila yang 1 Juni itu tidak seperti 1 sekarang. 1 Juni ketuhanan yang Maha Esa masih di bawah. Iya, itu yang kadang-kadang orang menjadi masih di bawah ini. Iya. Saya belum sempat merenungkan itu, tetapi paling tidak bagi saya Pancasila itu sungguh anugerah besar. Luar biasa. Luar biasa. Tapi saya tidak tahu mengenai 1 Juni dan 18 Agustus tadi. Ya kita ya bersyukur kalau kita punya pegangan Pancasila itu, hidup Indonesia itu sungguh hebat itu, bisa berbagai suku, agama dan ras, budaya bisa bingkai oleh Pancasila itu. Saya sangat kagum di sini. Makanya saya saya potong sedikit untuk menjelaskan Pancasila itu tidak hanya dibikin oleh otak oleh teori. Karena merumuskan Pancasila itu baik dari teori maupun intuisi. Intuisinya secara batiniah terdalam bangsa Indonesia ditemukan itu. Sehingga menyatunya antara otak dan hati akan menjadi lestari. Termasuk di dalamnya adalah atau para panifates kita lah, luar biasa penuhannya. Karena diambil dari sari-sarinya jati diri manusia. Kemudian ini Pak Muji tadi sempat disebutkan bahwa ada sebagian orang memang bukan meragukan tapi mempermasalahkan itu tadi loh, susunan Pancasila yang ketuhanan kenapa ditaruh di bawah itu. Mungkin Pak Muji bisa memberikan buat para pemirsa. Itu sejarah ya. Iya. Ya, Bung Karno waktu itu pemikirannya agak sedikit, ya memang beda manusia satu Indonesia. Iya. Kenapa ditaruh paling bawah? Bung Karno berprinsip bahwa semua kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, persatuan itu didasari oleh ketuhanan itu tadi. Pikiran Bung Karno. Yes. Tetapi begitu menyatu pemikiran Supomo, Yamin, Bung Karno dan kebetulan waktu dikumpulkan tim 9 termasuk bapaknya Gus Dur ya. Gus Dur memberikan masukan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ketuhanan itu di atas. Karena ini akan membawa semua yang akan dilakukan. Dasar agama begitu ya. Agama apa buat begitu, memiliki dasar. Sehingga sampai beliau memutuskan memberanikan diri, memutus 7 kata di belakang kata-kata ketuhanan yang Maha Esa. Itu luar biasa.
Itu luar biasa. Makanya ada beberapa tokoh nasional baik dari TNI maupun dari tempat yang lain. Jangan tinggalkan teman-teman yang dari unsur agama baik Islam ya, NU, Muhammadiyah, Kristen, itu semua ikut nimbrung, ikut menyatukan diri membentuk negara ini. Jadi sakit hati beliau. Iya. Kalau mau dibodohkan. Baik Pak Puji dan Romo, nanti kita lanjutkan lagi pada sesi berikutnya. Pemirsa, untuk kali ini jeda dulu, akan dilanjutkan pada sesi kedua nanti.